Mata kuliah Sosiologi Hukum Modul 2 Kegiatan Belajar 2 Dasar Teori. Dalam beberapa hal, teori ilmiah berbeda dengan asumsi-asumsi yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari dan secara tidak sadar telah dimiliki orang. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi suatu teori yang merupakan bagian dari kegiatan ilmiah. Dalam memasuki era pelahiran ini merupakan kajian dari teori yang eksplisit sehingga menjadi objek kritis dan lebih abstrak daripada yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembentukan teori tidak pernah muncul dari awal. Tidak mungkin bagi ahli teori sosial untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh pengalaman sosial pribadinya atau pengaruh dari pengalaman ini cara pandang dunia sosial. Mana sih maksudnya? Proses pembentukan teori berlandaskan pada image fundamental tertentu mengenai kenyataan sosial. Gambaran tersebut dapat melingkupi asumsi filosofis dasar mengenai sifat manusia dan masyarakat, atau sekurang-kurangnya pandangan yang mengatakan bahwa keteraturan tertentu akan dapat diramalkan dalam dunia sosial. Teori ilmiah lebih menggunakan metodologi dan bersifat empiris. Teori sosiologi hukum termasuk dalam kategori teori hukum empirik. Penjelasan yang diberikan oleh teori tersebut senantiasa dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, apakah yang berupa kondisi-kondisi sosial ataupun historis. Teori-teori sosiologis hukum berangkat dari pengamatan yang mendalam terhadap fakta atau kenyataan yang dilihatnya. Teori-teori dalam sosiologi hukum bersifat komprehensif, yaitu memberikan penjelasan yang lebih luas dan menyeluruh terhadap suatu fakta atau kenyataan yang terjadi dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada. Teori-teori tersebut dibangun untuk memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti sebab musabab, asal-usul sosial, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah rangkaian pertanyaan sosiologis yang tidak dapat dijawab dengan hanya berdasarkan pada dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang dibangun untuk menguatkan aspek legal formal yang ada, yaitu perundang-undangan. Teori sosiologi hukum memberikan pencerahan untuk menjawab berbagai macam permasalahan hukum pada sifat abad ke-20. Hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan hukum pada abad ke-20 terlalu besar dan rumit untuk dapat dijawab oleh teori hukum legal positivistik. Pada abad ini pula, semakin banyak orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam dan lebih jauh dari sekadar aspek yuridisnya saja, tetapi telah memasuki sosiologisnya yang mempengaruhi. Berikut ini adalah beberapa teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sosiologi. 1. Teori klasik, aliran sociological jurisprudence. Eugene Ehrlich, seorang profesor Austria, termasuk sosiolog hukum pada era klasik, menulis Fundamental Principles of Sociology of Law pada tahun 1913, terkenal dengan konsep the living of law, yaitu pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Konsep ini menekankan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan, culture patterns. Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan, badan yudikatif, ataupun ilmu hukum, tetapi terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Kebaikan dari analisis Ehrlich terletak pada usahanya untuk mengarahkan perhatian pada ahli hukum pada ruang lingkup sistem sosial, di mana akan ditemukan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, akan tetapi kesulitannya adalah untuk menentukan ukuran-ukuran apa yang dapat digunakan untuk menentukan suatu kaidah hukum yang benar-benar merupakan hukum yang hidup dan dianggap adil dalam masyarakat. Teori makro. 2. A. Emil Durkheim tahun 1858 sampai 1917. Di dalam teorinya tentang masyarakat, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang ada dan dijumpai di masyarakat. Hukum dirumuskan olehnya sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi didasarkan pada sifat pelanggaran, anggapan dan keyakinan dalam masyarakat tentang baik dan buruknya sesuatu tindakan serta peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Pembedaan jenis sanksi tersebut berdasarkan tipis solidaritas masyarakat. Ada 2 jenis klasifikasi kaidah tersebut, antara lain: 1. Kaidah hukum represif atau hukum pidana. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam kaidah hukum ini mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar ketentuan kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Tipis solidaritas pada masyarakat ini adalah mechanical solidarity. 2. Kaidah hukum restitusi, hukum perdata.
Sanksi-sanksi yang terdapat dalam kaidah hukum ini adalah baru dapat dijalankan apabila terdapat ketidakadilan dalam hubungan keperdataan orang per orang. Tipe solidaritas pada masyarakat ini adalah organic solidarity. B. Max Weber. Max Weber membagi hukum menjadi 3 tipe hukum ideal, yaitu 1. Hukum irasional material, pembentuk undang-undang dan hakim berdasar aspek rasional. 2. Irasional formal, pembentuk undang-undang dan hakim berdasar sesuatu berdasar di luar akal. 3. Rasional material, pembentuk undang-undang dan hukum pada perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan. Rasional formal, pembentuk undang-undang dan hukum berdasarkan ketentuan abstrak sistem hukum. Nggak ngerti. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu dalam ilmu hukum yang baru saja dikenal pada tahun 60-an. Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau yang biasanya disebut sebagai pemahaman hukum secara normatif. Lain halnya dengan pemahaman hukum secara normatif, sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subjek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analitis, dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Surjono Sukanto dan Sacipto Raharjo membuat rumusan yang sama tentang sosiologi hukum, yakni sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dan masyarakat, sedangkan Profesor M. Abduh kurang menyetujui pemakaian istilah hubungan karena hukum bukan manusia mempunyai hubungan cinta. Akan tetapi lebih tepat dikatakan jika dikatakan sosiologi hukum adalah bias atau refleksi hukum dalam masyarakat dan sebaliknya. Bias refleksi masyarakat ke dalam hukum, bias hukum dalam masyarakat dan sebaliknya bias masyarakat ke dalam hukum. Permainan kata-kata aja. Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana pengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. From Savigny. Terjadinya kesenjangan dalam masyarakat disebabkan karena masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap keberadaan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat berdasar beberapa motif sebagai berikut. 1. Kesadaran hukum disebabkan karena takut terhadap konsekuensi hukum. 2. Kesadaran hukum karena takut akan hubungan sosial dengan orang lain akan menjadi renggang. 3. Kesadaran hukum karena betul-betul memahami tujuan, fungsi, dan manfaat dari hukum tersebut. Fungsi hukum dalam masyarakat. 1. Sebagai sarana kontrol sosial, suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas alat negara untuk mempertahankan pola kehubungan dan kaidah-kaidah yang ada. 2. Pendekatan autonomi. Fokusnya adalah kajian terhadap ideologi, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin. Diketahui profesi hukum yang mandiri dalam kaitannya dengan manajemen, organisasi, dan lain-lain. 3. Sebagai sarana rekayasa sosial, suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk memecahkan masalah sosial. 4. Pendekatan value free. Fokusnya adalah kajian terhadap isu-isu tentang keadilan kelas, pola-pola diskriminasi rasial, hukum, dan upaya pemecahan masalah sosial seperti kemiskinan, kelas pekerja, gender, anak-anak, manula, dan golongan yang tertindas. Sebagai upaya menuju pemahaman hukum secara holistik dan visioner, kiranya diperlukan adanya pergerakan paradigm shift. Ketika kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara sinergis dan komplementer, artinya pendekatan terhadap hukum tidak hanya mengambil salah satu, tetapi harus mengambil keduanya secara utuh sehingga akan dapat dilakukan analisis secara holistik dan komprehensif. Pendekatan hukum yang positivistik kalau maksudnya
yang positivistik saja akan menyebabkan hukum akan teralienasi dari basis sosial di mana hukum itu berada. Pendekatan ini semata mungkin akan dapat memperoleh nilai kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Sebaliknya, pendekatan hukum empiris, sosiologis, realisme, atau konteks sosial saja akan menyebabkan seolah-olah hukum tertulis menjadi tidak diperlukan, tetapi hanya melihat realitas hukum yang terjadi. Jika pendekatan ini dipandang sebagai satu-satunya alat dalam memahami hukum, maka sangat dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Bahkan dikhawatirkan tidak lagi diperlukan adanya hukum atau undang-undang, sehingga lebih lanjut dapat terjadi anarkisme hukum. Positivisme hukum. 1. Berkembang pesat pada abad 9 sejalan dengan tumbuhnya konsep-konsep negara-negara modern. 2. Sistem trias politika membagi kekuasaan negara menjadi 3 dan kekuasaan legislatif memproduksi hukum sebanyak mungkin. Trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan di Indonesia terbagi dalam eksekutif, legislatif, yudikatif. Loh, emang iya. 3. Gerakan liberalisme yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu melalui hukum tertulis. 4. Munculnya tokoh pemikir gerakan positivisme seperti H.L.A. Hart. 1. Undang-undang adalah perintah manusia. 2. Tidak perlu ada hubungan hukum dengan moral. 3. Sistem hukum adalah logis dan tertutup. 4. Penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan. 5. Esensi hukum terletak pada adanya penggunaan paksaan. B. Lon Fuller, ada 8 prinsip yang harus diperhatikan dalam substansi hukum positif. C. John Austin, hukum adalah perintah kekuasaan politik berdaulat. D. Hans Kelsen, teori hukum murni dan teori Stufenbau. Paham positivisme di Indonesia berkembang karena pendidikan hukum di Indonesia lebih mengarahkan kepada tujuan untuk menciptakan sarjana hukum yang profesional, keahlian hukum yang monolitik. Perguruan tinggi mencetak tukang untuk menerapkan bagaimana menciptakan sarjana hukum yang andal dalam profesi hukum. Seolah-olah hukum didominasi undang-undang normatif sehingga realitas hukum dianggap relatif tidak penting. Kampus rasa pabrik. Dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya, terdapat hubungan yang langsung antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Namun, pada masyarakat yang memiliki taraf kebudayaan dan struktur sosial, hukum dapat tertinggal daripada masyarakat ketika hukum itu berada pada situasi yang dinamis. Ketika perubahan-perubahan sosial yang tidak diikuti oleh perkembangan hukum, pada masyarakat yang memiliki taraf kebudayaan dan struktur sosial, hukum dapat tertinggal daripada masyarakat ketika hukum itu berada pada situasi yang dinamis. Ketika perubahan-perubahan sosial tidak diikuti oleh perubahan hukum, dapat tertinggal ya. Sehingga betapapun hukum telah dilihat dan didekati dengan ilmu hukum, diperlukan disiplin ilmu lain, yakni sosiologi yang mencoba menelaahnya dari sisi yang berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo. Kecuali tampak normatifnya, hukum juga mempunyai sisi lain, yaitu tampak kenyataannya. Tampak normatif, tampak kenyataan. Yang dimaksud oleh Sacipto Raharjo dengan tampak kenyataannya di sini adalah bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dari suatu undang-undang, akan tetapi bagaimana hukum itu dilaksanakan dalam kesehariannya. Jika melihat atau mempelajari yang demikian, maka kita harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat. Menurut Sacipto, ada 3 karakteristik yang digunakan untuk menelaah hukum dari sudut kenyataan tersebut, atau yang lebih dikenal dengan ilmu sosiologi hukum. Di antaranya, 1. Sosiologi hukum bertujuan untuk menciptakan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik ini dibedakan kepada pembuat undang-undang, penerapan, dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik pada masing-masing bidang tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya. Untuk memberikan penjelasan yakni bersifat preskriptif yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana penerapannya. Dengan demikian, untuk mempelajari hukum secara sosiologis adalah dengan menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Menurut Weber, tingkah laku hukum itu ada 2 segi, yakni segi luar dan dalam. Sehingga sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal,
yaitu meliputi motif tingkah laku seseorang. 2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris, empirical validity, dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah peraturan itu dalam praktiknya? Apakah sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tersebut? Perbedaan yang besar antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data atau empiris. 3. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lainnya. Perhatiannya yang utama adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Untuk mempelajari hukum dalam masyarakat, hukum tidak dapat apabila hanya dipandang sebagai rangkaian kaidah atau norma, akan tetapi lebih dari itu, yakni memandang hukum sebagai suatu sistem. Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh L.M. Friedman terdiri atas 3 komponen. Ketiga komponen yang dimaksud adalah struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya hukum. Satu sama lain dari ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi. Isi hukum tidak mungkin dapat berjalan baik apabila tidak ditopang aparat yang punya integritas. Begitu juga aparat penegak hukum berintegritas tidak mungkin dapat diperoleh apabila budaya hukum di masyarakatnya tidak mendukung itu. Dengan demikian, apabila terjadi kemandekan salah satu dari 3 komponen sistem hukum tersebut, maka akan berdampak terhadap yang lainnya. Pertama, sistem hukum mempunyai struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas para aparat penegak hukum, termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif. Jika diperhatikan keadaan sekarang, kita akan melihat ada beberapa permasalahan menyangkut struktur hukum ini di Indonesia. 1. Penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif. Selama ini, sanksi berupa hukuman lebih banyak dijatuhkan untuk pelanggaran hukum kelas teri, sedangkan mereka yang tergolong kelas kakap seakan-akan tak tersentuh oleh sanksi karena punya relasi, sisa-sisa pengaruh, dan dana yang melimpah untuk mengatur kasus yang mereka hadapi. Berbagai cara dapat mereka lakukan untuk meloloskan diri dari jeratan hukum, sehingga keadilan yang seharusnya berlaku buat setiap orang tidak pandang bulu berkurang atau berkunang maknanya. Contohnya, tersangka yang mempunyai status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa. Penegakan hukum seolah hanya berpihak pada si kaya, tetapi tidak pada si miskin. Ini semua karena mentalitas aparat penegak hukum yang lebih melihat kedudukan seseorang di masyarakat daripada apa yang diperbuat. Di setiap lini penegakan hukum, aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi masyarakat praktik korupsi dan atau suap. Uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidikan perkara. Dengan uang, pasal sebagai dasar sangkaan dapat diubah-ubah sesuai jumlah uang yang ditawarkan. Pada tingkat penuntutan, uang bisa berpengaruh terhadap diteruskannya tindakan penuntutan. Apabila penuntutan diteruskan, uang dapat berpengaruh pada seberapa berat tuntutan. Di institusi peradilan, uang berpengaruh pada putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah dengan uang, hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan di lembaga pemasyarakatan uang juga berpengaruh karena yang memiliki uang akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dan manusiawi. 3. Independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum terwujud. Penegakan hukum bisa diatur karena kekuasaan menghendaki. Aparat penegak hukum didikte oleh kekuasaan, bahkan diintervensi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas karena penguasa memerlukan alasan sah untuk melawan kekuatan pro-demokrasi atau pihak-pihak yang membela kepentingan rakyat. Akan tetapi penegakan hukum akan dibuat lemah oleh kekuasaan bila pemerintah atau elit-elit politik yang menjadi pesakitan. 4. Kewenangan
diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tanpa kontrol, sehingga sering disalahgunakan. Artinya dalam praktik aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam pelaksanaan tugasnya di luar dari yang telah ditentukan. Namun tindakan ini terkadang bahkan bisa menimbulkan pelanggaran hukum pula. 5. Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien. Lamanya penanganan terhadap perkara yang dihadapi membuat pihak-pihak yang terkait merasa sangat dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum, seperti penyelesaian perkara perdata yang bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. 6. Lemahnya koordinasi. Karena kuatnya egoisme sektoral sejak tahap awal pemeriksaan perkara, misalnya perkara pidana, semenjak awal pihak penyidik telah harus bekerja sama dengan aparat yang lain seperti kejaksaan dan pengadilan agar proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara berjalan dengan cepat. Namun dalam praktiknya hal ini belum terwujud sepenuhnya. Aparat penegak hukum kurang profesional dan rendah integritasnya dalam mengemban tugas pokok. Kurangnya keilmuan dan wawasan yang dimiliki menyebabkan aparat penegak hukum dalam bertindak mengikuti kehendak mereka sendiri, sehingga terkadang hasil dari tindakannya itu jauh dari penegakan hukum. Kedua, substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu. Keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, pada kenyataannya terdapat beberapa aturan hukum undang-undang yang jika dilihat pada substansinya maka sulit untuk diterapkan di masyarakat. Sebagai contoh yang sangat populer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, akhirnya hanya menjadi aturan yang tidak bermakna ketika terjadi pelanggaran, dikarenakan besarnya nominal denda yang diancamkan terhadap si pelaku umumnya menjadi jutaan rupiah yang jika dibandingkan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia sulit untuk dilaksanakan. Terlebih lagi kasus ini sangat banyak ditemui sehingga membuat hakim menjatuhkan putusan pidana denda yang nilainya hanya puluhan ribu rupiah. Begitu juga ketika undang-undang tentang anti pornografi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Timbul reaksi masyarakat dari berbagai provinsi menolak undang-undang tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang majemuk. Banyak lagi contoh-contoh hukum lain yang tidak berjalan di negeri ini, yang jika ditelusuri lebih lanjut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketiga, adalah kultur atau budaya hukum, yaitu sikap kemanusiaan terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai sarana pikiran sosial atau kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Friedman membedakan budaya hukum menjadi external and internal legal culture. Ia merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagai contoh, ada suatu budaya hukum yang timbul di masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota-kota besar. Ketika berhadapan dengan kasus-kasus hukum, mereka menjadi masyarakat pencari kemenangan, bukan pencari keadilan. Sebagai pencari kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan, baik yang sah maupun yang tidak. Tipologi masyarakat pencari kemenangan merupakan problem bagi penegakan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegritas dan rentan disuap. Masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Melihat kenyataan di atas, dirasakan perlu untuk melakukan perubahan atau reformasi terhadap hukum di Indonesia, karena tidak mungkin hukum itu akan berjalan sebagaimana mestinya jika sistem hukumnya bermasalah. Selain itu, Suryono Sukanto mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor hukumnya sendiri. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penerapan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan ketika hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Rangkuman. Teori sosiologi hukum memberikan pencerahan untuk menjawab berbagai macam permasalahan hukum pada sifat abad ke-20. Hal ini disebabkan permasalahan hukum pada abad ke-20 terlalu besar dan rumit untuk dapat dijawab oleh teori hukum legal positivistik.
Pada abad ini pula semakin banyak orang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam dan lebih jauh dari sekedar aspek yuridisnya saja, tetapi telah memasuki sosiologis yang mempengaruhinya. Terdapat dua teori yang paling terkenal, yaitu teori klasik Eugene Ehrlich dan teori makro Emil Durkheim, Max Weber. Fungsi hukum dalam masyarakat mencakup sebagai sarana kontrol sosial, pendekatan autonomi, sebagai sarana rekayasa sosial, dan pendekatan value free. Sekian dan terima kasih.